Ternyata Sobat Harmoni, suami Sally ini mengalami deviasi perilaku, yakni seseorang yang sadomasokis. Sobat Harmoni, kembali saya Alfonso Diponco hadir buat Anda di program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya dan juga tentu doa saya Anda semua dalam keadaan sehat. Terutama di era pandemi COVID-19 ini, kita mesti tetap mengikuti program atau protokol kesehatan dari pemerintah. Tetap harus waspada dengan lingkungan begitu ya. Tetapi jangan terlalu takut berlebihan, kira-kira begitu. Nah, untuk membantu menjaga stamina kesehatan Anda nih, kami di Balik Kamar ada partner produk namanya Molucas. Ini fungsinya sebagai immune booster begitu. Anda nanti bisa mengunjungi alamat Instagramnya di Molucas Store, atau Anda bisa mengunjungi di alamat ini gitu ya. Kesehatan hari-hari ini adalah hal yang paling penting dalam menjalani kehidupan. Kira-kira begitu Sobat Harmoni. Nah, pada edisi kali ini saya masih akan menyampaikan tentang paparan deskripsi eksposisi yang bersifat monologis, yakni judulnya adalah Sebelum Menutup Mata, Ku Cari Arjuna Lain Karena Suamiku Sadistis. Wow, ini judul yang luar biasa dan ini empirically terjadi. Nah, sekali lagi saya mau mengedepankan kepada Sobat Harmoni bahwa pada setiap episode monologi seperti ini saya akan menampilkan maksimal 4 tokoh ya, sesuai dengan dikotomi filosofi selingkuh dan harmoni. Selingkuh nanti kita akan menampilkan nama samaran Sally dan Kukuh, sementara kalau harmoni adalah Hari dan Monik, kira-kira begitu. Tetapi yang menjadi perhatian Sobat Harmoni di kasus ini lagi-lagi berbicara tentang pentingnya memahami karakter pasangan Anda. Mengapa demikian? Ini kejadian melibatkan dua sosok suami istri yang punya level pendidikan cukup tinggi. Yang istri namanya Sally, dia profesinya adalah dokter umum. Kemudian suaminya adalah Hari, dia adalah dokter spesialis. Nah, cerita bermula seperti ini Sobat Harmoni. Suatu ketika Sally berkonsultasi dengan saya karena dia tahu bahwa saya adalah, saat itu dia mendengarkan siaran radio di salah satu stasiun radio begitu. Ketika pada mulanya kami ada roadshow buku tentang ini, Sembuhkan Aku Dari Selingkuh. Nah, Sally berkomunikasi, dia bercerita latar belakang keluarganya begitu. Dalam masa perjalanan pernikahan mereka dianugerahi 2 putri ya, dua-duanya putri. Dan Sally ini adalah tipikal istri yang setia, kira-kira begitu. Nah, pada saat awal dia diskusi, saya belum melihat potensi atau epicentrum konfliknya ada di mana, kira-kira begitu. Kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia bercerita tentang kerjaannya begitu. Dia sebagai dokter umum melayani, ada praktek di jam-jam tertentu, kemudian juga dia melayani satu puskesmas, kira-kira begitu ya. Sementara sang suami juga profesinya lebih spesifik lagi karena dia dokter spesialis. Nah, dari sisi financial condition tidak ada masalah. Dari sisi kebersamaan atau dari sisi gap tidak ada masalah karena mereka pada equal condition yang sama-sama seorang dokter ya. Anak-anak juga berpendidikan, saat itu masih SMP dan SMA kalau nggak salah. Nah, tetapi epicentrum muncul ketika suatu saat Sally berkata begini pada saya. Ketika diskusi dia bilang begini, Mas Ponco, saya pamit dulu, saya ada tugas negara. Kalau di benak Sobat Harmoni, kira-kira tugas negara dalam konteks pekerjaan dokter apa kira-kira? Mungkin Anda sependapat dengan saya bahwa Sally saat itu sedang kedatangan pasien yang membutuhkan perawatan darurat, kira-kira begitu ya. Saya bilang silakan Sally gitu kan. Nah, singkat cerita sampai mungkin 2-3 kali seperti itu dan durasinya selisih 15 hari kira-kira begitu.
Sampai suatu ketika saya baru tahu what is the meaning of tugas negara itu. Tapi sebelum itu kita akan melihat kondisi dari sang suami ya. Suami dia yang hari notabene adalah pribadi yang sangat ramah. Awalnya saya minta dia kirim foto dulu, coba dikirim fotonya Mas Garwo, saya bilang gitu. Kalau orang Jawa bilang Mas Garwo itu suami ya. Dia kirim, saya baca karakternya, oh ini pribadi yang baik, dia seorang family man ini. Dia orang yang sangat care terhadap keluarga dan kemudian dia sangat persuasif, bukan orang yang demanding. Dia orangnya lembut sebetulnya, akhirnya saya bilang begitu kan. Tetapi tiba-tiba dia menjawab begini, tidak semuanya benar Mas Ponco. Loh ada apa? Saya bilang gitu kan. Ada sesuatu yang bahkan ibu saya pun saya tidak bisa cerita, dia bilang gitu. Nah Sobat Harmoni, ketika klien atau seseorang berkata begitu, saya pada posisi menjaga etika konsultasi ya. Saya tidak akan pernah bertanya seperti apa sebelum Sally terbuka sama saya, kira-kira begitu. Dan singkat cerita dia bilang begini, pernah Mas Ponco, saya karena tidak nyaman, tidak kuat begitu, saya ngomong sama ibu saya. Kira-kira statementnya begini, ibu, saya udah gak kuat lagi hidup rumah tangga dengan Mas Hari. Saya mau pisah ranjang dulu ibu, kira-kira begitu kan. Dan apa yang terjadi? Ibunya marah besar, kamu apa yang dicari? Punya suami sudah baik begitu, sayang sama kamu, sayang sama anak-anak, kondisi ekonomi juga bagus, apa yang dicari? Pada saat itulah sebetulnya muncul dilematika. Dia bilang begitu sama saya mau terbuka sama ibu, saya takut ini aib suami saya. Aib dalam tanda kutip, dia masih belum menyebutkan praktek apa kira-kira begitu ya. Tapi kalau saya nggak terbuka, ibu tetap melihat bahwa ini kesalahan saya kalau saya sampai pisah ranjang. Sampai pada akhirnya itu terjadi benar Sobat Harmoni. Sally pisah ranjang dengan Hari dan sempat berjalan 4-5 bulan. Dan apa yang terjadi? Saat itu yang menjadi korban pertama adalah dua anak perempuan. Akhirnya bingung karena tidak ada pendampingan secara lengkap, meskipun mereka tidak cerai, hanya pisah ranjang saja. Akhirnya untuk yang kedua kali, kemarahan, saran-saran yang provokatif positif sebetulnya dari sang ibu dan mungkin kakak-kakak dan saudara-saudara dari Sally berkata, kamu mesti kembali pada suamimu, akan jadi apa keluargamu nanti, kamu dianggap orang yang tidak bisa bersyukur dan sebagainya. Karena saran dari orang tua itu akhirnya mereka rujuk kembali. Dan memang pada faktanya dalam tanda kutip tidak terjadi KDRT sebenarnya, dari sisi dipukul, ditendang dan sebagainya dalam keseharian berumah tangga dengan Hari, kira-kira begitu. Nah detik tertentu suatu saat dia bilang begini sama saya, Mas Ponco, saya mau tugas negara lagi, tapi itu belum jamnya nggak tetap, itu di jam 9 malam kira-kira begitu. Terus saya tanya, tugas negara maksudnya apa? Sally, saya bilang gitu kan. Akhirnya saat itu dia bercerita, saya mengalami sesuatu yang saya sendiri gak tahu Mas Ponco. Ternyata Sobat Harmoni, suami Sally ini mengalami deviasi perilaku, yakni seseorang yang sadomasokis. Saya langsung kaget pada saat itu. Apa benar itu Sally? Saya tahunya setelah saya membaca literatur Mas. Jadi ada uniknya nih Sobat Harmoni. Sally meskipun dia pribadi yang lulus dari fakultas kedokteran dan dia menjadi dokter, tapi ketika dia menikah dengan Hari, mohon maaf, ketika memasuki intimasi begitu, dia pikir bahwa prosesi sadomasokis itu hal yang biasa yang dialami loh setiap pasangan suami istri. Mungkin Sobat Harmoni ada yang sudah tahu terminologi atau definisi dari sadomasokis begitu. Tapi sebagai gambaran bahwa seseorang suami dalam konteks ini yang memiliki atribut sadomasokis adalah dia akan merasa puas atau mencapai klimaks untuk berpenetrasi ketika dia sudah melakukan nuansa dalam tanda kutip penyiksaan terhadap istri. Bisa berbentuk tamparan, bisa berbentuk cubitan, tapi yang ini khas Sobat Harmoni. Kalau saya bisa bicarakan, mohon maaf, setiap mau melakukan prosesi, tetapi ini 15 hari sekali kalau nggak salah. Dalam tanda kutip si Mas Hari ini akan melakukan penyiletan. Sangat tragis memang. Saya sendiri juga ketika mendengar amat kaget. Ternyata definisi atau realisasi secara spesifik dari sadomasokis adalah suami Sally ini melakukan penyayatan di sekitar perut dan kemudian itu mengeluarkan darah begitu.
Dan ketika kondisi ini terjadi, saya sampai gak tahan ketika mendengarkan saat itu. Baru suaminya bisa berpenetrasi, melakukan intimasi. Dan setelah itu, setelah proses itu terjadi, si sang suami akan meminta maaf sambil saya sampai terbata-bata saat itu begitu mendengarkan kasusnya. Sambil meminta maaf, "Mah, aku sayang kamu, mohon maaf ya." Tapi itu akan terjadi perulangan setiap 15 hari sekali. Jadi ternyata setelah saya tanya, "Bagaimana kamu bisa tahan seperti itu?" "Mas Ponco, saya hanya sekedar melayani suami karena ini bagian dari ibadah," dia bilang gitu. Bagian dari kita harus komitmen untuk setia pada suami. Jadi setiap kali Sally melayani suami, dia tutup mata dengan bantal. Sobat Harmoni, dia tidak bisa menikmati keintiman yang seyogianya dirasakan karena keduanya punya intensi yang sama untuk saling melayani, kira-kira begitu. Apa yang terjadi berikutnya? Saya menyarankan sebagai konsultan, saya bilang begini, "Sally, sebetulnya saya sebagai konsultan punya prinsip ya. Sebisa mungkin jangan pernah bercerai, karena perceraian itu akan berdampak sangat merusak bagi berbagai kalangan, bagi rumah tangga sendiri maupun bagi keluarga dan pekerjaan juga. Tetapi kondisi ini akan bisa berbahaya untuk keselamatan kamu." Dia bilang begini, "Sally, Mas Ponco, terakhir bahkan ketika kami lagi berlibur begitu, saya juga lihat di Facebook begitu, keluarga ini lagi berlibur, jadi berempat berarti ya, suami, istri dan kedua anak perempuan mereka berlibur di Barcelona. Dan di Barcelona itu," kata Sally, dia bilang begini, "Saya kalau dengerin syair lagu Barcelona, Mas Ponco, itu sebetulnya saya idam-idamkan. Tetapi itu yang terjadi justru sebaliknya." Saya jadi teringat karena saya juga di era-era saya masih muda dulu, lagu ini ngehits, kira-kira begitu ya. Kira-kira melodi dari lagu itu seperti yang akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, Sobat Harmoni, nuansa melodius dari lagu yang aransemennya termasuk paling bagus pada eranya itu yang menginspirasi Sally untuk merenung kenapa saya mengalami hal yang berkebalikan, kira-kira begitu. Dan saya kembali menyarankan begini, "Sally, mohon maaf, ini ranah privasi kamu dengan suami ya. Tapi kalau boleh saya menyarankan, kamu harus terbuka pada ibu," artinya ibunya Sally begitu, "bahwa penyebab kenapa dulu kamu rujuk adalah karena memang terjadi praktek deviasi." Artinya kalau orang lain melihat penyimpangan begitu yang akhirnya kamu jadi korban, sampaikan saja supaya ibu punya alasan yang kuat kenapa memang kamu seyogianya berpisah. Bagi saya bilang ke Sally, ini saran yang sebenarnya tidak pada tempatnya untuk saya sampaikan, karena saya justru menyarankan untuk berpisah. Tetapi apa yang terjadi, Sally tetap ada prinsip bahwa saya harus melayani suami saya, Mas Ponco. Dan pada saat itu juga dia bercerita bahwa dia menemukan Arjuna lain.
sosok lain yang bisa memahami kondisi dia dan bisa menjadi pendengar yang baik di tengah galau hatinya dalam melayani sang suami atau Mas Hari tadi. Kukuh hadir sebagai Arjuna yang bisa menjadi pengisi tangki hati Sally yang dia tidak dapatkan dari Hari. Dan sebetulnya kalau saya lihat Sally, seyogyanya kamu gak melakukan itu karena ini akan semakin runyam. Dia jawab begini, saya gak ada pilihan Mas Ponjo, karena saya ketemu dengan Kukuh, saya ada rasa damai, ada rasa dimanusiakan. Dan kalau mereka melakukan hubungan intimasi begitu, dia mendapatkan atmosfer suasana yang jauh berbeda daripada yang dia dapatkan dengan Hari sebagai suaminya. Saya bilang begini, seyogyanya memang itu tidak terjadi, tetapi mungkin butuh waktu Sally. Karena ketika ini terjadi, fokusnya menurut saya adalah kamu mesti terbuka sama ibu sekali lagi dan katakan memang sudah saatnya kamu harus menentukan lebih baik berpisah karena ini membahayakan nyawa dan juga keselamatan kamu. Singkat cerita karena dia diplomatis, dia menjawab oke, saya pikirkan Mas Ponjo gitu kan. Waktu terus berjalan dan singkat cerita juga tiba-tiba Facebook dia hilang, artinya nggak tahu secara teknis gimana, sudah tidak ada lagi nama dia di Facebook. Kemudian nomor handphone juga mati, kira-kira begitu. Saya berpikir karena mungkin juga ada beberapa klien yang bersamaan berkonsultasi begitu. Oh mungkin ini lagi masanya Sally untuk berkontemplasi, merenung atau memikirkan apa yang akan dilakukan, kira-kira begitu. Waktu terus berjalan, 1 bulan, 6 bulan, saya sempat diskusi sama istri saya, ini kok si Sally nggak pernah muncul, kenapa ya mah gitu kan. Dan singkat cerita saya iseng, saya googling gitu ya, saya ketik nama dia, nama sebenarnya begitu, dan beberapa informasi muncul bahwa dia telah meninggal dunia. Wow, sangat mengagetkan. Dan penyebabnya adalah kanker kolon. Kanker kolon itu kanker usus mungkin ya. Saya tidak tahu apakah ini ada relasinya dengan proses yang dia lakukan, penyayatan, kemudian dia ceritakan membalut, membersihkan, sampai kemudian ketika sembuh 10 hari, 5 hari berikutnya disayat kembali, dan begitu terulang bertahun-tahun lamanya. Pelajaran berharga buat kita Sobat Harmoni. Lagi-lagi mengenali pribadi atau karakter pasangan adalah sesuatu yang urgen, sangat penting. Mengapa demikian? Karena di masa pacaran Anda yang masih pacaran, Anda perlu tahu karakter sifat asli dari pasangan Anda atau calon pasangan Anda seperti apa. Daripada nanti ketika di perjalanan pernikahan Anda mendapatkan sesuatu yang sudah laten. Laten itu nuansanya tidak bisa berubah gitu ya. Jika terindikasi ada karakter yang destruktif, membahayakan di masa pacaran Anda, sebaiknya Anda segera memutuskan untuk putus hubungan. Demi apa? Demi kelangsungan kehidupan Anda yang lebih bahagia ke depannya. Nah setelah itu, bagi pasangan suami istri memang seyogyanya bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing ketika sudah masuk dalam biduk pernikahan begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, seperti halnya yang Sally alami, dia tidak memiliki seseorang yang dia bisa layak percaya untuk diceritakan. Bahkan kepada ibunya pun dia nggak sempat cerita sampai dengan meninggalnya kemungkinan. Saya nggak tahu perkembangannya karena hampir durasi 1 sampai 1,5 tahun informasi di Google yang saya baca dia sudah meninggal. Seyogyanya Anda mempunyai seseorang, mungkin kakak rohani atau senior atau konselor yang memang bisa menjadi teman buat Anda untuk berdiskusi. Paling tidak Anda bisa dapat gambaran masukan yang lebih objektif ketika Anda mengalami masalah yang Anda tidak bisa bercerita kepada siapapun. Nah, sekali lagi, tanggung jawab moral saya sebagai konsultan adalah kami buka pintu untuk Anda yang mungkin mau berkonsultasi tentang karakter pasangan. Anda bisa menghubungi atau membaca di website kami di balikkamar.id, dan Anda bisa menghubungi tim kami begitu ya. Sekali lagi, meskipun sudah menjadi pasangan suami istri, tetapi pengenalan karakter adalah sesuatu yang niscaya harus Anda lakukan, dan selanjutnya Anda bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan Anda. Nah Sobat Harmoni, menikahi pribadi yang sudah Anda cintai itu satu hal yang mudah. Tetapi sebaliknya, ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen.
Saya Alfonso Ponco, salam harmoni. Nah Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.